Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, Ibu Kajari atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya banggakan, jajaran pimpinan pejabat Pratama, Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Takalar, staf ahli, bupati, para asisten, para kepala bagian, para camat, para kepala desa, dan seluruh jajaran ASN, TNI, Polri yang hadir, dan pimpinan unit vertikal pemerintah pusat yang hadir, dan seluruh relawan desa atau kelurahan yang hadir, serta Jadi Irup Hari Bela Negara ke-75 dirangkaikan apel siaga bencana Kabupaten Takalar tahun 2023, ini amanat PJ Bupati Takalar. Takalar, dimensitv.news.com. Upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 dirangkaikan dengan apel siaga bencana Kabupaten Takalar tahun 2023 berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Takalar, Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Dengan tema, Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju. PJ Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad MDef PLG bertindak selaku inspektur upacara dalam membacakan sambutan amanat Presiden RI mengatakan bahwa, Hari Bela Negara ini merupakan momentum bagi kita untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Tantangan ke depan semakin tidak terduga. Kita bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. Pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko ketahanan negara. Untuk itu, kita harus memiliki jiwa bela negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, imbuhnya. Pada upacara tersebut Dr. Setiawan juga menyampaikan terkait siaga bencana di Takalar, bahwa perkembangan fenomena alam saat ini yang terjadi di beberapa daerah banyak terjadi bencana alam akibat dampak perubahan cuaca dengan tingginya curah hujan yang mengakibatkan terjadinya banjir, angin kencang dan abrasi yang begitu banyak menelan korban serta rusaknya fasilitas publik dan pemukiman. Berdasarkan laporan BMKG bahwa untuk wilayah Indonesia Timur dan khususnya wilayah Sulawesi Selatan diperkirakan tingginya curah hujan di atas normal tahun 2023/2024, yang puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan pertengahan Januari sampai dengan Februari tahun 2024, sehingga perlu diwaspadai dampak bencana banjir serta bencana lainnya, ujar Dr. Setiawan. Pada akhir sambutannya, PJ Bupati menyampaikan bahwa pemerintah bersama seluruh komponen dapat bersinergi dalam hal kesiapsiagaan, partisipasi dalam upaya antisipasi dan penanganan untuk meminimalisir dari dampak bencana dan memberikan pertolongan. Kita harus siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, kesiapan dan kesiapsiagaan personil sarana dan prasarana serta dukungan logistik lainnya. Upacara tersebut dihadiri Ketua DPRD Takalar, Kapolres Takalar, perwakilan Dandim 1426, perwakilan Kajari Takalar, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, Sekda Takalar, para staf ahli Bupati Takalar, para asisten Setda Kabupaten Takalar, pimpinan OPD Takalar, para camat serta kepala desa, lurah sekabupaten Takalar. Posisi Indonesia, Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tidak terlepas dari sejumlah fenomena bencana yang terjadi. Kita sudah merasakan semua, dari tahun ke tahun, kita juga sudah berupaya untuk melakukan upaya-upaya manajemen bencana senantiasa kita upayakan. Kita dari tahun ke tahun seperti ini, mengecek kesiapan kita terhadap bencana yang kemungkinan di Kabupaten Takalar. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Ibu sekalian, geofisika, maka di Sulawesi Selatan ini diperkirakan curah hujan di atas normal di tahun 2023-2024 ini terjadi puncaknya di pertengahan Januari sampai dengan Februari 2024. Nah, saya kira
Bagus sekalian yang saya hormati, kita harus mewaspadai dampak dari bencana akibat cuaca yang ekstrim ini. Apel siaga bencana ini, Bapak sekalian, adalah untuk melihat bagaimana kesiapan personil kita, bagaimana kesiapan sarana prasarana kita semua, dan sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kesiapan leader kalian. Karena kita sadari bahwa bencana dampaknya bisa kita masyarakat dan aparatur memiliki literasi bencana yang cukup untuk itu. Karenanya kepada kita semua, walaupun saya tahu dari tahun ke tahun kita mungkin sudah sering kita, tetapi saya yakin bahwa itu juga perlu selalu diupayakan peningkatan penguatan kapasitas yang terjadi. Salah satunya tentu saja adalah kesiapan kita. Di sisi lain saya kira pengalaman kita selama ini ada praktek-praktek baik yang sudah kita, maka saya mohon untuk segera diaktifkan kembali semua mekanisme reaksi cepat dan penanggulangan bencana secara cepat, akurat yang selama ini kita sudah pernah lakukan. Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, juga saya minta bahwa bela negara, Bapak sekalian, tadi itu saya sampaikan, tidak hanya bersifat fisik militer, tapi jauh dari itu. Kita senantiasa diminta untuk siap membela negara manakala terjadi ancaman-ancaman, tantangan, gangguan, dan seterusnya. Nah, ancaman itu, gangguan itu, Bapak sekalian, salah satunya adalah bencana juga. Jadi, bela negara kita harus kita tunjukkan, ketangguhan kita harus kita tunjukkan melalui kesiapan kita untuk menangani bencana. Di sisi lain, bela negara juga adalah teman-teman semua berkenaan dengan upaya kita untuk menjaga relevansi pemerintahan. Kita membela negara, membela pemerintahan dengan cara satu, kemampuan kita untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan yang ada. Bukan lagi barangkali tentang kemerdekaan, perhubungan jiwa dan raga, akan tetapi. Liputan, Husain Syama, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.